Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, ketemu lagi nih di channel Nursing Channel Ruang Ukom. Nah, kali ini saya akan ngebahas kalau kemarin itu kan bagaimana cara jawab soal D3, bagaimana cara jawab soal nurse, bagaimana kisi-kisi yang nurse. Nah, sekarang saya akan mengungkap rahasia bagaimana kisi-kisi soal D3 keperawatan. Oke, nggak berlama-lama lagi guys. Oke, cekidot. Tapi supaya kita lebih semangat kontennya ya. Jangan lupa buat para D3 perawat untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Oke, ditunggu. Nah, ini dia guys. Untuk sobat-sobat perawat D3. Ini kisi-kisi blueprint soal uji kompetensi untuk yang D3. Jadi katanya guys untuk D3 eh, di sini yang paling banyak sebetulnya nggak jauh berbeda dengan yang apa namanya yang nurse. Nah, hanya yang membedakan mungkin untuk profesionalismenya di sini apa namanya pengembangan profesionalisme untuk D3 nggak ada di sini ya. Nah, sama ininya ada 7 tinjauan guys. Mulai dari area kompetensi, domain kompetensi, bidang keilmuan, proses keperawatan, upaya kesehatan, kebutuhan dasar manusia, sistem tubuh. Nah, itu 7 bidang yang ada di soalnya gitu ya. Nah, untuk proporsinya, nah di sini. Ini lebih sedikit sih. Di sini praktek legal etik dia 15-25%. Manajemen keperawatan, asuhan keperawatan itu 65-75%. Ini ditanya biasa diagnosa, masalah keperawatan, tindakan, evaluasi ya di sini paling banyak gitu ya. Nah, untuk bidang keilmuannya eh, yang paling banyak itu 25-37% itu KMB. Kemudian diikuti oleh keperawatan maternitas 8-14% guys. Kemudian keperawatan anak ya, keperawatan anak 8-14%, jiwa 8-14%, kemudian gerontik, manajemen, gawat darurat, komunitas itu 39% ya. Oke. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, proporsinya itu oksigenasi 10-14%, cairan elektrolit 10-14%, nutrisi 10-14%, aman nyaman 10-14%, eliminasi 7-11%, aktivitas istirahat 7-11%, psikososial 7-11%, komunikasi 7-11%, belajar 37%, 3-7%, seksual 3-7%, nilai keyakinan 3-7%. Nah, itu mungkin guys. Nah, gimana cara kita ngitungnya? Contoh, kalau KMB proporsinya itu 25-37%. Nah, soalnya itu ada 180 gitu ya. KDM-nya misalnya untuk oksigenasi kan 10-14%. Berarti 25-37% dari 180 itu kan sekitar 50% ya. Itu 20, kita ambil 28%. Berarti 50 soalnya adalah soal KMB. Nah, dari KMB tadi tentang oksigenasi itu 5-7 soal. Karena kan untuk oksigenasi 10-14% gitu guys. Nah, tapi selain tinjauan tersebut di atas, ada 4 tinjauan lainnya biasanya yang saling terintegrasi biasanya mulai dari kognitif, prosedural, afektif gitu ya. Itu yang pengetahuan atau proses keperawatan misalkan pengkajian, saya pengkajian sampai
WASI atau upaya kesehatan itu mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan sistem tubuh mulai dari kardiovaskuler, pernapasan dan lain sebagainya. Jadi harus komprehensif ini guys dalam mengerjakan soal hukumnya itu diperlukan satu pengetahuan yang utuh dan komprehensif. Oke, sekarang apa saja sih yang diujikan materinya, lingkup materi yang di D3 Pak? Beda dari nurse gimana? Nah, kita ungkap satu-satu. Kalau di KMP, di sistem pernapasannya, yang sering dikeluarkan adalah asuhan keperawatan pada pasien TB, gitu ya. Mulai dari cara pengkajian, demo perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Kemudian asma, kemudian eh, apa namanya? Oke, asuhan keperawatan pada pasien hemotorak dan pneumotorak, kemudian pada untuk lumayan sedikit ya yang diinikan untuk pernapasan. Oke. Kemudian kalau di jantung nanti kita ini bahas satu-satu kalau di ruang hukum kita bahas satu-satu ini per apa namanya penyakit ini ya. Oke. Kemudian gangguan pada jantung dan pembuluh darah itu hipertensi, guys. Kemudian penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung. Oke. Kemudian eh, pada pasien dengan sistem pencernaan biasanya GE ya gastroenteritis mulai dari pengkajian, faktor risiko, tanda gejala, prioritas masalah, perencanaan, tindakan, prinsip-prinsipnya, rehidrasi seperti apa. Kemudian tipoid, apendisitis, kemudian hepatitis ya. Oke, nanti ini kita bahas di program bimbel satu persatu per sistem, per apa kita bahas satu-satu sehingga kalian dapat materi, dapat soal yang komprehensif untuk pahamnya. Oke, kemudian guys, untuk sistem persarapan yang dikeluarin itu kasusnya adalah eh, saraf dan perilaku ya. GE ini nih, GE di pencernaan kok masuk lagi saraf perilaku, salah kayaknya ya. Ini saraf persepsi kayaknya di saraf itu stroke tuh banyak. Ini kok panduannya gini ya. Oke, nanti saya dicek lagi ya. Oke, penginderaan ini ada katarak, ada otitis media gitu ya. Kemudian di endokrin itu ada DM, ada goiter. Di muskulo fraktur biasanya atau rheumatoid arthritis dan osteoporosis. Kemudian di perkemihan itu ada batu, saluran kemih, BPH, glomerulonefritis, ISK, gagal ginjal. Gitu ya. Kalau di integumen luka bakar gitu ya. Luka bakar dan dermatitis. Kalau dengan imun dia di imun hematologi itu ada anemia mulai dari pengkajian sampai ke kolaborasi ya sampai evaluasi. Kemudian HIV. Nah, itu dia di KMB ya untuk D3. Agak sedikit lebih sedikit sih dibandingkan dengan yang nurse. Oke. Nah, kemudian yang di maternitas. Apa saja sih yang dimunculkan di maternitas? Nah, di maternitas yang dimunculkan adalah pertama yang intranatal, eh, prenatal dulu ya, antenatal care gitu ya, asuhan keperawatan pada ibu hamil normal, kemudian asuhan keperawatan untuk ibu hamil normalnya biasanya yang ditanya ada adaptasi fisiologis,
kemudian menghitung taksiran partus, usia kehamilan, taksiran BB janin, papasi leopard, itu ditanyakan guys. Nah, nanti kita bahas materi ini satu-satu tuh nanti di program bimbel kita ya. Atau tetap subscribe dan bunyikan tanda loncengnya kalau mau ngikutin materinya satu-satu. Saya spill-spill lah satu-satu ya. Enggak seluruhnya. Tapi kalau mau tips-triknya silahkan gabung dengan program bimbel kami ya. Kemudian apalagi ya askep pada yang tidak normal itu tentang preeklamsi, eklamsi dan plasenta previa. Kemudian yang intranatalnya itu asuhan persalinan normal nanti ya, kayak faktor yang mempengaruhi persalinan, observasi kemajuan persalinan, kemudian postpartum itu biasanya yang lokea dan lain-lain ya. Biasanya itu ya. Kemudian konsep keperawatan bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan bayi baru lahir ya, Apgar dan lain sebagainya. Kemudian yang reproduksi biasanya yang ditanyakan tumor, keganasan, contoh kanker serviks, mioma, kista gitu ya. Kemudian penata laksananya itu biasanya ditanyakan ya. Tindakan keperawatan biasanya eh, screeningnya ya, pap smear, IPA test, nah itu biasanya yang ditanyakan. Itu untuk di maternitas. Nah, kalau di keperawatan anak, biasanya yang ditanyakan adalah konsep tumbuh kembang dan upaya peningkatan tumbuh kembang yang optimum. Nah, contoh bagaimana pengukuran tinggi badan, panjang badan, BB, lingkar lengan atas, gitu kan, lingkar kepala, lingkar dada, itu ditanyakan tuh. Kemudian perkembangan anak mulai dari motorik halus, kasar, sama perkembangan psikososial, sama imunisasi juga ditanya tuh. BCG, polio, DPT, kapan gitu ya, hepatitis, campak, MR. Nah, tapi kalau konsep keperawatan anak sakit, yang ditanya adalah hospitalisasi. Biasanya yang ditanya stres hospitalisasi gitu ya. Mulai dari cemas, kehilangan kendali, cedera tubuh, dan nyeri. Kemudian manifestasi cemas sama perpisahan. Ditanya tuh fase-fasenya, fase protes, putus asa, pelepasan, penyangkalan, sama fase penerimaan. Bagaimana responnya gitu ya. Kemudian itu traumatic care juga tuh ya ditanya. Oke, kemudian pemeriksaan fisik mulai dari eh, PTV, head to toe, sampai nyeri gitu ya. Oke, itu yang anak. Nah, kemudian askep pada gangguan sistem pernapasan pada anak. Biasanya yang ditanya kasusnya TB, anak TB paru, kemudian bronkopneumonia gitu ya. Itu ditanya bronkopneumonia. Kita besarkan sedikit tulisannya. Oke, itu. Nah, ini ya. Yang ditanya biasanya fokus pengkajian anak TB gitu ya. Prosedur tuberkulintas itu ditanya ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, oke, kemudian terapi oksigen dan terapi OAT itu ditanya ya, ke edukasi orang tua. Kemudian bronkopneumonia, fisioterapi ditanya proseduralnya, pemberian terapi oksigen ditanya, indikator keberhasilan anak dengan bronkopneumonia itu ditanya. Kemudian yang di pencernaan biasanya diare ya, kebutuhan cairan ditanya, pemantauan ditanya tuh itu GE. Kemudian selain GE apalagi ya? Ini eh, tipes tuh ditanya ya. Tanda tipes biasanya apa aja di pengkajian. Kemudian predisposisi gitu ya. Ya ini nih gitu ya. Kemudian penanganannya ditanya. Kemudian kalau sistem saraf biasanya yang ditanya yang sering muncul adalah dengan kejang demam ya. Oke, yang sering ditanya juga tentang edukasi orang tua, penanganan kejang demam di rumah ya. Kemudian prosedural ini sering ditanya nih.
sama indikator keberhasilan. Itu di saraf. Kalau virus itu DBD sering ditanya ya. Yang ditanya prosedurnya tentang rampol tes sama fokus pemeriksaan lab untuk DBD apa saja ya. Biasanya apa? Trombositopeni gitu ya. Kemudian ini klasifikasi DBD ditanya nih. Nah, oke. Kemudian perencanaan anak dengan DBD, penanganan anak dengan DBD. Kemudian morbili, eh, nih morbili ya. Oke. Imunisasi pasif, imunisasi aktif, kemudian difteri juga tuh ditanya. Kalau yang di perkemihan itu yang di perkemihan yang sering muncul sindrom nefrotik tuh. Nanti kita bahas ya. Sindrom nefrotik. Kemudian hematologi itu anemia biasanya. Kemudian bayi beresiko biasanya ya hiperbilirubin, aspeksia. Nah, itu dia. Nah, itu kemudian apalagi guys? Itu untuk anak. Kemudian selanjutnya jiwa guys. Nah, kalau untuk jiwa biasanya yang sering dibahas adalah oke, kita lihat jiwa yang D3 ya. Nah, ansietas. Nah, oke, ini psikososial kecemasannya berduka. Nah, kemudian apalagi ya di sini gangguan citra tubuh gitu ya. Kalau gangguan mental health-nya biasanya gangguan jiwa yang sering ditanya HDR, kemudian HDR, halusinasi, ISOS gitu ya biasanya itu. Coba lihat. Nah, ISOS katanya mulai dari SP ya, tindakan ya, interaksi gitu ya. Kemudian halu tuh ya. Nah, urutannya nih. Ini kita bahas nih nanti satu-satu. Pokoknya ikuti program bimbel kita, Gra. Insya Allah kita bantu sampai lulus ya belajarnya. Oke, kemudian RPK sampai resiko bunuh diri ya, defisit perawatan diri sampai resiko bunuh diri itu. Nah, itu untuk jiwa. Kemudian setelah jiwa, manajemen ya, manajemen keperawatan, mulai dari langkah-langkah perencanaan ya, menentukan prioritas gitu ya. Nah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan gitu ya. Nah, supervisi, cara supervisi itu ditanya kalau dievaluasi ya. Oke, kita bahas nanti. Manajemen konflik, negosiasi, kolaborasi yang ditanya. Kemudian kategori konflik intra, inter, sama intergroup. Nah, itu yang ditanya. Mutu pelayanan biasanya terkait patient safety, perawatan diri, kepuasan diri, kenyamanan, kecemasan, pengetahuan. Kalau kepuasan pelanggan biasanya tentang tangible, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Itu untuk manajemen. Kalau digadar itu kegawat daruratan jantung dulu yang ditanya akut miokard infark, hipertensi sama gagal jantung. Oke, kasusnya kalau di napas biasanya gagal napas, obstruksi jalan napas dan status asma tikus biasanya kasus yang ditanya. Kardiak arrest biasanya yang ditanya tentang resusitasi jantung paru. Kalau di pencernaan biasanya terkait
apendisitis akut, kolik abdomen, perdarahan, saluran cerna. Kalau di perkemihan biasanya kolik batu ginjal, retensi urin, dan gagal ginjal akut. Kalau di persarapan biasanya stroke dan cedera kepala, endokrin, ketoasidosis, hipoglikemi, hiperglikemi. Aduh, ini mah sering kita bahas nih di program bimbel kita ya, sok ikut makanya ya. Kalau muskulo biasanya karena KLL, trauma kepala, dada, trauma abdomen, dan ekstremitas. Kalau keracunan, keracunan makanan, keracunan obat, keracunan digigit bisa gitu ya. Oke. Untuk keluarga yang sering muncul biasanya TB, keluarga dengan TB, kemudian keluarga dengan DM, kemudian hipertensi gitu ya, keluarga dengan anggota keluarga hipertensi, kemudian post stroke, kemudian keluarga dengan anak gizi kurang atau gizi buruk, kemudian eh, ISPA gitu ya, dengan ISPA, kemudian diare, anak dengan diare gitu ya. Itu yang dibahas di keluarga, bukan dibahas, yang banyak ditanyakan. Kemudian usia remaja biasanya nafja, kemudian cash pro biasanya seks bebas di sini ya, kayak gitu ya. Nah, itu kalau gerontik biasanya yang ditanya sama sih kayak KMB ya, mulai dari sistem pencernaan, pernapasan, kemudian kardiovaskular, endokrin, muskulo, pendengaran, penglihatan. Tapi pada gerontik biasanya ya, kemudian aspek legal etik. Kemudian biasanya lebih difokuskan, biasanya kalau gerontik itu inkontinensia yang ditanya ya. Oke. Kemudian kardiovaskular biasanya hipertensi. Kalau endokrin biasanya DM di gerontik yang sering ditanya. Kalau di muskulo biasanya osteoartritis. Kalau persarapan biasanya demensia ya, yang dibahas ya. Ini untuk ininya pemeriksaannya tuh yang ditanya MMSE gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, itu gerontik. Nah, sekarang komunitas nih. Komunitas. Nah, kalau komunitas biasanya eh, mulai dari PHC ya. Nah, unsur-unsur PHC. Kemudian yang ditanya kasusnya biasanya gizi buruk ya. Gizi buruk, oke, atau gizi kurang. Kemudian ISPA di sekolah gitu ya. Kemudian DBD gitu ya. Kemudian yang ditanya lagi perokok ya, usia remaja untuk dengan masalah remaja ya, misalkan merokok, seks bebas kayak gitu ya. Kalau pada lansia biasanya yang ditanya tentang hipertensinya di komunitas. Nah, itu guys. Nah, itu dia mungkin sekelumit bagaimana kisi-kisi eh, soal uji kompetensi dan materinya, materi yang diujikan. Nah, itu dia guys, materi yang diujikan di soal uji kompetensi D3 keperawatan. Agak sedikit berbeda kan, yang D3 agak lebih sedikit. Jadi di sini kita fokus untuk program bimbel kita pisahkan antara D3 dan S1. Makanya yuk gabung yuk. Eh, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.